Lilis dan Aldi. Kondisi Bu Lilis dan Pak Aldi masih sangat kritis. Tuhan. Dok, tolong tangani mereka dengan baik. Saya tidak mau apapun terjadi dengan mereka. Anda tenang saja. Kami akan berusaha sebaik mungkin, oke? Apa? Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong kalau kamu puas sudah bikin anakku sekarat? Jangan salah sangka dong. Tante juga berharap Aldi itu masih tetap hidup. Dan kalau Aldi sudah mati, Aldi itu udah nggak ada gunanya. Karena Tante berharap Karin itu cerai dari Aldi itu cerai hidup, bukan cerai mati. Jadi semua hartanya Aldi akan jatuh ke tangannya Karin. Ngerti? Uang 100 juta rupiah untuk kamu bisa ketemu sama Aldi. Kenapa? Apa uang itu terlalu banyak untuk penyanyi seterkenal kamu? Jangankan uang, nyawa pun sebagai imbalan untuk aku ketemu sama Mas Aldi. Aku akan kasih buat kamu. Kalau dulu Mama selalu menghalangi kamu menemuinya. Sekarang Mama ingin kamu menemukannya, Nak. Sof, lu pasti tahu di mana Lilis sekarang. Aku benar-benar nggak tahu, Di. Dia nggak bilang apa-apa sama aku. Selama ini, kalian cuma bisa bikin Lilis menderita. Sekarang tolong, beri Lilis sedikit ketenangan. Jangan ganggu dia. Lancang kamu! Berani-beraninya bicara seperti itu sama kami! Jangan salah sangka, Sof. Gue sama Mama. Udah, Dedi. Nggak usah nyari alasan buat belain mama kamu lagi. Kamu tahu nggak apa yang dilakuin mama kamu sama Lilis? Dia datengin Lilis. Dan dia maki-maki Lilis, Di. Padahal Lilis benar-benar sayang sama kamu, Di. Dia nggak peduli sama kakinya yang luka dan sakit. Asal dia bisa nemuin kamu. Tapi kamu tahu apa yang dilakuin sama mama kamu? Hah? Mama kamu ngusir dia, Di. Mencuri hati. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop.
Selamat siang. Mau apa kamu kesini? Saya udah bilang sama kamu kan, untuk sembunyi saja. Kamu bisa ngancurin semua rencana kita. Saya bosan terus-terusan bersembunyi. Dan saya kesini mau menagih janji kamu. Tenang. Sekarang kita tinggal menjalankan rencana kita yang terakhir. Rencana terakhir? Rupanya kamu belum tahu apa yang terjadi. Iya. Karina dan Aldi tidak mungkin bisa bercerai. Karena Lilis menghilang waktu di rumah sakit. Dan tidak satu orang pun yang tahu dia ada di mana sekarang. Apa kamu bilang? Tanpa Lilis, Karina dan Aldi tidak bisa bercerai. Itu artinya, rencana kamu akan gagal. Dan seharusnya saya tidak mengikuti omongan kamu. Jangan khawatir. Kamu akan dapatkan apa yang kamu mau. Billy, layani dia. Iya, Pak. Karin, Mama dengar katanya Lilis kabur dari rumah sakit. Iya, Mah. Kok tiba-tiba Mama bisa tahu sih? Mama yang rencanain ini ya? Enggak. Mama tahu ini dari berita TV. Sekarang berita sama Lilis itu gampang didapatinya dari TV. Terus Mama juga nggak ngapa-ngapain Jeng Sari. Kok Mama cuma ngomel-ngomel aja? Apa ya, Ma, yang bikin Lilis pergi? Yang Karin denger sih Tante Sari sama Aldi datang ke kamarnya Lilis. Tapi pas mereka sampai kamarnya Lilis, ternyata Lilis udah nggak ada, Mah. Enggak, Mama nggak tahu tuh. Terus, Karin, gimana dong rencana kita selanjutnya, sayang? Tahu deh, Mah. Karin juga nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Karena gimana pun juga kita nggak tahu Mah rencana Tante Sari sama Aldi itu apa. Gini aja deh, Mah. Mendingan Mama tunggu di sini. Karin akan cari tahu, ya? Sayang. Apa kabar? Karin. Aduh, aku pikir aku akan menjadi seorang janda miskin yang ditinggal mati suaminya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kamu dikasih selamat. Tapi memang aku yakin, Kodi, kalau kamu adalah seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Makanya Lilis itu sangat ngandelin kamu, Di. Sama kayak aku, siap untuk ngeladenin kamu. Pastinya kamu gak akan buat istri kamu kecewa dong. Buktinya aja, kamu mau menyumbangkan nyawa kamu untuk seorang wanita yang bukan istri kamu sendiri. Jadi tentunya kalau untuk istri kamu sendiri, kamu mau dong ngelakuin apapun. Tenang, Kodi, yang aku minta itu nggak muluk-muluk. Aku nggak minta nyawa kamu, tapi yang aku minta seluruh harta kekayaan kamu, Di. Ngapain? Kamu mau ngusir aku? Ada apa ya, Pak? Suster, suruh perempuan ini keluar dari sini. Di, Aldi, kamu nggak boleh lakuin ini, Di. Aldi, kamu nggak boleh lakuin ini, Di. Aku tuh istri kamu yang sangat kamu cintai. Kamu nggak boleh kepengaruh sama Lilis. Aldi, tolong, Di. Aldi, kamu harus percaya sama aku, istri kamu sendiri. Aldi, tolong aku. Aldi. Lepasin! Aldi itu suami saya. Jadi walaupun dia ngusir saya harus tetap di sini. Karena saya harus ngejagain dia. Ngerti kamu? Sekarang pergi dari sini. Ngapain sih berada di sini? Fajri, dia datang di saat yang tepat.
Fajri, Aldi benar-benar ninggalin aku. Dia tega ngusir aku gara-gara Lilis. Sekarang orang yang paling aku cintai tega ngehianatin aku, Faj. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aduh, gimana ini? Saya datang ke sini untuk nyari kabar soal Lilis. Tapi malah ketemu sama Karin. Sekarang saya harus pura-pura perhatian sama Karin. Padahal sebenarnya saya nggak suka sama kamu, Karin. Kamu harus tabah, Karina. Saya percaya kalau kamu bukan perempuan yang lemah. Tapi kamu harus sadar kalau kamu bisa hidup tanpa suami kamu. Kamu harus bangkit, Karin. Jangan sampai dia sakitin kamu. Kamu bisa gugat dia dalam pengadilan. Yes, aku tahu. Fajri pasti akan ngerasa kasihan dan simpati sama aku. Ini akan mempermudah jalanku untuk merayu dia. Aldi, menurut Mama, satu-satunya cara menyingkirkan Karin cuma dengan menceraikan dia. Mama sudah tidak peduli dengan harta Mama atau perjanjian Mama dengan mereka. Sekarang yang Mama pikirkan cuma kesembuhan dan kebahagiaan kamu, sayang. Makasih ya, Ma. Tapi kita harus menemukan Lilis dulu. Entah di mana dia sekarang dan apa yang dipikirkannya saat ini. Lilis. Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Istirahat ya, Lis. Kamu pasti capek. Kamu tahu gimana kabar Mas Aldi sekarang? Lis, kamu nggak usah mikirin Aldi lagi. Lupain dia. Kamu di sini buat istirahat, untuk membaling kesehatan kamu, supaya kamu cepat sembuh. Dan ingat ya, Lis, kamu nggak boleh baca koran, nonton TV, dan kamu juga nggak boleh mikirin apapun juga. Hatiku, luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Jangan menangis, Karin. Hapus air mata kamu. Karin, untung Nak Fajri ada di sini. Saya kasihan sekali lihat Karina. Hidupnya jadi tersia-sia seperti ini. Apa Nak Fajri bisa membantu kami? Saya rasa satu-satunya jalan hanya dengan bercerai. Tapi Lilis sudah menghilang. Jadi nggak ada lagi alasan untuk bercerai. Tante nggak usah khawatir. Karina mempunyai banyak alasan untuk mendapatkan surat cerai. Nanti saya akan sediakan pengacaranya. Kalian mempunyai surat perjanjian pranikah dengan keluarga Aldi, kan?
Silakan itu. Tapi sebelumnya saya ingin melihat surat perjanjian itu. Saya ingin tahu apa isinya. Apa? Nggak usah khawatir, Karina. Saya sudah tahu mengenai hal ini. Tapi setelah bercerai, apa yang harus kami lakukan, Nak Fajri? Tante mempunyai seorang anak yang sangat cantik dan baik hati. Saya pikir hanya laki-laki tolol seperti Aldi yang menyanyikan kesempatan seperti ini. Dan yang dibutuhkan Karina sekarang hanya satu. Seorang laki-laki yang bisa memperhatikan dan menyayangi dia. Sekarang saya permisi dulu. Saya tunggu kabarnya. Lihat, Karin. Fajri sepertinya benar-benar jatuh cinta sama kamu. Kita harus atur untuk selanjutnya. Fajri adalah target kita yang baru. Kalau Mama lihat, mamanya Fajri itu kelihatannya lebih bodoh daripada Jeng Sari. Dan Fajri lebih kaya dari Aldi, kan? Dan juga pasien yang bernama Bu Sari, tolong dikontrol tensi darahnya. Lebih sering ya, Sus? Iya. Permisi, Dok. Oh, Pak Fajri, apa kabar? Baik. Ada yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin tahu, sekarang Lilis dirawat di rumah sakit mana ya? Dia masih butuh perawatan, kan? Maaf, Pak. Saya tidak tahu. Karena orang yang mengaku sebagai saudaranya Lilis itu tidak mau mengatakan apapun pada saya. Dokter pasti tahu. Karena pasti dokter yang kasih surat rujukan untuk Lilis, bukan? Memang betul saya membuat surat rujukan itu. Tapi kan semuanya, Pak, tergantung sama Bu Lilis dan keluarganya. Apakah mau memakai surat rujukan itu atau tidak? Baik kalau begitu. Silakan. Pak Fajri, masalah Pak Rudi sudah saya selesaikan. Bill, coba kamu cari tahu di rumah sakit seluruh Jakarta ini, di mana Lilis dirawat. Dan juga jangan lupa cek rumah Lilis, dan juga tempat-tempat yang kemungkinan Lilis akan datang ke situ. Saya mau tahu, pokoknya ada kabar tentang Lilis ada di mana. Berapapun itu biayanya, saya tidak peduli. Oke? Tapi Pak, diam Billy. Nggak ada tapi-tapian. Kamu tahu saya kan? Apapun yang saya mau, saya harus mendapatkannya. Baik Pak. Bill, satu lagi. Coba kamu atur. Belikan tiket untuk ibu saya ke Singapura atau Eropa. Buat dia pergi berbelanja atau nonton opera atau apapun juga. Karena untuk sementara waktu ini saya tidak mau dia ada di sini. Ya?
suratnya ke pengadilan untuk cerai. Tapi Lilis sekarang kan tidak diketahui keberadaannya, Nak Fajri. Kita bisa bilang ke hakim, kalau selama ini ternyata Aldi lah yang menyembunyikan Lilis. Pasti dia mencoba untuk mengelak dari itu. Dan dia akan membuat Lilis untuk datang ke pengadilan. Kalau Lilis sampai datang, kita bisa bilang lagi ke hakim ya, kalau ternyata selama ini Aldi lah yang menyembunyikan Lilis. Lagi pula, kalau Lilis tidak datang ke pengadilan, kita sudah menang satu langkah. Dan ingat, dokumen perjanjian pranikah ini adalah dokumen yang sangat penting. Karena jelas-jelas Ibu Sari sebagai ibunya Aldi sangat khawatir terhadap anaknya. Berarti selama ini Aldi telah berencana untuk menceraikan istrinya. Tenang saja. Kita akan memenangkan kasus perceraian Bapak dan istri Bapak Karina. Dan saya pastikan Pak Aldi tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun buat Karina. Tapi Pak, bagaimana caranya? Silahkan melihat foto-foto ini. Saya baru saja mendapatkan informasi kalau sebenarnya Karina bersama mamanya saat ini sedang membicarakan hal ini di rumah Fajri. Dan kita harus bergerak cepat. Kita harus cepat memberikan berkas ini pada pengadilan. Kita tunggu apa lagi? Jangan ditunda semenit pun. Tenang saja, Bu. Saya sudah menyiapkan surat-suratnya. Tinggal Pak Aldi nanti menandatangani. Silakan. Ayo, tanda tangan sekarang. Ayo tanda tangan. Maaf, Ibu yang bernama Ibu Karin. Iya, Saya udah lama menunggu di dalam. Nggak taunya ketemu Ibu di sini. ada apa ya Pak? Saya asistennya Pak Ruli, pengacara keluarga Aldi. Ada surat penting yang harus saya sampaikan kepada Ibu. Karin, apa isinya? Coba buka, Mama pengen tahu. Cepet Karin. Ma, ini surat cerai dari Aldi, Ma. Kenapa dia bisa gugat cerai kita duluan? Jangan-jangan Aldi punya sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa dirinya itu berada di posisi yang benar. Gawat, Karin. Gak bisa. Nggak. Ini nggak boleh terjadi. Nggak, Karin. Pokoknya sekarang kita harus temui Aldi. Ayo, Karin. Kita temui Aldi sekarang juga. Aldi! Apa-apaan ini? Jangan pura-pura. Saya yakin kamu bisa membaca dokumen ini dengan jelas. Tapi kalau kamu masih belum paham, dengan senang hati saya akan menjelaskannya. Di dalam dokumen ini, Aldi menuntut cerai kamu. Dan kalau pengadilan mengesahkannya, itu artinya Aldi bebas dari kamu. Dan kalian boleh pergi secepatnya. Akhirnya, rumah ini bersih dari bau sampah-sampah yang busuk selama ini. Kalian jangan senang dulu ya.
Saya tidak akan membiarkan kalian itu menang. Bukan Aldi yang akan menceraikan Karin. Tapi justru sebaliknya, Karin yang akan menceraikan Aldi. Dan setelah itu, harta rumah ini semuanya akan menjadi milik Karin. Oh ya? Baik. Kita lihat aja nanti. Sekarang, sebaiknya kalian keluar. Ayo, keluar, keluar. Selamat malam. Satu hal lagi. Barang-barang kalian sudah kami pindahkan ke kamar tamu. Karena kami pikir kalian ini kan cuma tamu. Pembantu-pembantu di sini semuanya tuh pada bodoh, budak semuanya. Cukup, Karin. Kamu itu jangan pura-pura. Semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi kamu nggak perlu main sandiwara lagi. Oh, jadi semua orang di sini udah tahu siapa aku yang sebenarnya. Jadi aku nggak perlu pura-pura lagi, Tante, karena aku udah capek. Dan aku jadi penasaran, apa sih yang akan dibilang orang-orang di pengadilan? Dan apa Tante juga mau ngomong di pengadilan kalau aku bukan istri yang baik, makanya suami aku sendiri nyerahin istrinya gitu? Ya, mereka harus tahu kalau kamu itu bukan istri yang baik. Semua omongan yang kamu keluarkan itu cuma kebohongan. Dan yang lebih buruk lagi, waktu suami kamu sakit, kamu malah pergi dengan laki-laki lain dan berpelukan. Dan jangan berharap 1 sen pun dari hartaku. Pergi sama laki-laki lain dan berpelukan. Siapa orang yang dimaksud sama Tante Sari? Pak. Jangan masuk, Pak. Saya nggak mau dengar, Billy. Tunggu sebentar. Billy, kenapa kamu nggak bilang? Tadi mau bilang, Pak. Bapak guru masuk. Karin, Ibu Trisha, kenapa nggak bilang kalau mau ke sini? Ada apa? Apa yang terjadi? Aldi menggugat cerai Karin. Kenapa bisa begini? Ini semua sudah direncanain sama Aldi dan Lilis. Makanya tiba-tiba Lilis pergi. Supaya semua orang nggak ada yang tahu hubungannya sama Aldi. Dan kemudian Aldi ngegugat cerai aku. Dan dia bilang
kalau aku bukan istri yang baik dan tidak pernah mengurus suamiku dengan baik. Tapi kenapa bisa begitu? Sementara semua orang tahu kan, kalau kamu selalu bersama dengan dia. Ini semuanya ada hubungannya sama kamu, Faj. Aldi dan keluarganya menuduh aku berselingkuh dengan kamu. Aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba Aldi bisa menemukan foto kita sedang berpelukan di rumah sakit. Aku minta maaf ya. Karena aku udah ngelibatin kamu dalam masalah aku sama Aldi. Nak Fajri, Tante rasa Nak Fajri harus melakukan sesuatu. Ini kan menyangkut nama besarnya Nak Fajri. Billy. Iya, Pak. Tolong kamu urus Ibu Trisha dan Karin. Saya masih banyak kerjaan. Baik, Pak. Oh, mau minum? Panas, dingin? Panas. Mah, gimana nih, Mah? Kalau Fajri nggak bisa ngelakuin apa-apa sama buat kita. Mama kan juga tahu kalau Aldi tuh nggak sebodoh yang kita pikirin. Aduh Karin, nggak ada yang perlu ditakutkan. Udah deh, pokoknya kamu tenang aja. Mama yakin semuanya akan berjalan aman. Kalau Fajri sampai gagal, berarti nanti semua koran akan memuat foto kamu dan Fajri. Nah, ini akan menguntungkan buat kita, Karin. Menguntungkan? Maksud Mama? Kayak kamu nggak tahu aja. Kalau semua orang mengira kamu ada hubungannya sama Fajri, Mama kan bisa pura-pura memaksa dia supaya bertanggung jawab kepada diri kamu. Fajri itu kan laki-laki yang terhormat, sayang. Dia pasti nggak akan mau meninggalkan kamu dan dia pasti akan menikahi kamu, Karin. Demi menjaga nama besar dia dan reputasi dia. Mama yakin dia nggak bakalan mau kehilangan nama besarnya, Karin. Kamu tahu kan maksud Mama? Aldi, saya terus senang kalau keadaan kamu sudah mulai membaik sekarang. Terus terang, saya juga bangga. Dan juga kagum kalau kamu berani menembus api itu untuk menyelamatkan Lilis. Kamu hebat. Ada satu hal lagi yang saya ingin bicarakan dengan kamu. Mau apa kamu di sini? Aldi, saya pun tahu kalau kamu punya perasaan begitu besar terhadap Lilis. Bahkan kamu mau menyerahkan nyawa kamu demi untuk menyelamatkan dia. Lilis benar-benar beruntung mendapatkan laki-laki seperti kamu. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu tidak seperti saya, diri saya lebih penting. Dan ego saya penting untuk diri saya, bukan Lilis ataupun Karina. Kamu juga harus ingat, kalau saya... Shh. Aldi, kamu gak usah banyak bicara. Biar saya yang bicara. Saya tahu kalau kamu berencana untuk menggugat cerai Karin dan menuduh dia selingkuh dengan saya. Asal kamu tahu saja, kalau sampai kamu bawa nama baik saya ke tengah-tengah itu, saya akan pastikan untuk membawa Lilis ke tengah pengadilan
dan menjatuhkan harga diri dia dan kehormatannya. Dan mempermalukan dia di depan publik. Kamu sendiri kan tahu, pers sangat suka dengan hal itu. Dan saya akan mempermalukan Lilis, tepat seperti seorang pelacur di dunia ini. Kurang ajar! Sekarang semuanya terserah kamu, Aldi. Sampai terjadi apa-apa sama Lilis, saya bunuh kamu! Saya bunuh! Saya bunuh!